Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwallahul ladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna 'amalan bal arsala ilaina rasulan faman syahida an la ilaha illallah wa man syahida anna muhammadar rasulullah dakhala al jannah wa man asahuma dakhala an nar. Huwallah jalla jalaluhu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, mulai dari nikmat kesempatan, sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat iman wal Islam, dan banyak lagi nikmat Allah Azza wa Jalla yang tidak ada yang bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung yang namanya nikmat Allah Azza wa Jalla, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan dialah juga Rabb yang telah menghamparkan lautan, yang telah menciptakan bebatuan, yang telah menciptakan jin dan manusia. Untuk apa para hadirin? Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'in ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina wa maulana wa habibuna wa nabiyina bin Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan di lisan para kaum muslimin kepada Nabi yang paling mulia, kepada Nabi yang paling bagus akhlaknya, kepada Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan, dari alam yang dimana semua umat Islam menyembah berhala. Dari zaman itu semua, Nabi ini membawa kita dari zaman itu semua menuju zaman yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika seseorang telah masuk ke dalam kuburannya, lalu orang yang hadir di pemakaman tersebut pulang sejauh 40 langkah, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan lisan pada kuburan, lalu kuburan itu berkata, wahai fulan, apakah engkau mengetahui bahwasanya aku adalah tempat yang dipenuhi binatang tanah, tempat yang sangat gelap, tempat yang mengerikan untukmu?
Suatu ketika orang itu mendengar suara langkah kaki menuju dirinya. Lalu orang itu melihat dua malaikat yang berbadan besar, bersifat kasar, membawa palu-palu besar. Lalu malaikat itu berkata 3 perkara. Malaikat itu berkata, "Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka." Lalu orang itu menjawab dengan mudah, "Tuhanku adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Nabiku adalah Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang menerang. Dan kitabku adalah kitab Al-Quranul Karim." Namun para hadirin, jika dia orang yang selalu bermaksiat, selalu durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapus semua ingatannya. Lalu malaikat yang tadi akan menanyakan 3 perkara yang sama. Namun para hadirin, orang itu melupakan apa yang dia kerjakan di dunia. Tapi dia hanya mengatakan, "Aku tidak tahu," dengan suara yang lantang. Orang itu mengatakan, "Aku tidak tahu." Lalu malaikat itu mengangkat palu-palunya, yang dimana sekali palu-palu tersebut, sekali pukulan dari palu-palu tersebut akan menembus 7 lapis bumi. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Azza wa Jalla, jika seseorang telah mengalami kehidupan di dalam kuburan, maka Allah Azza wa Jalla akan membangkitkannya di padang mahsyar, yang dimana di padang mahsyar jarak manusia dengan matahari hanya 5 mil. Dan di padang mahsyar Allah Azza wa Jalla akan menimbang semua amal kita yang kita kerjakan di dunia. Para hadirin, jika amal kita buruk, maka buruk pula tempat kembali kita. Para hadirin, apakah kalian tahu apa tempat kembali yang buruk itu? Tempat kembali yang buruk itu adalah neraka, yang dimana neraka adalah tempat untuk menyiksa hamba-hamba Allah yang durhaka kepadanya, yang selalu menyekutukannya, yang selalu berbuat kemaksiatan. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk menjauhi api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Jauhilah api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan, yang diciptakan untuk orang-orang kafir. Para hadirin, tubuh orang kafir membesar di dalam neraka sehingga dia merasakan panasnya api neraka. Jarak antara kedua pundaknya seperti jaraknya 3 hari perjalanan. Gerahannya membesar seperti besarnya gunung Uhud, dan kulitnya pun menebal. Setiap kali kulitnya hangus dibakar oleh api neraka, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantikannya dengan kulit-kulit yang baru. Mungkin hadza minni, syukran jazakumullahu khairan, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.